Ini sebuah perjumpaan antara Yesus dengan seorang perempuan yang dia memiliki banyak teman pria, ya. Lantas Yesus berdiskusi, berdialog, dan dia berkata bahwa dia tidak layak, ya, tidak layak untuk menerima air kehidupan, tetapi Yesus senantiasa mengurapinya dan dia mengalami lawatan yang sangat luar biasa, dan dia mengalami akil balik, dan akhirnya dia meninggalkan kehidupan yang lama. Dia mengikuti jalan terang yang ajaib bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika seorang hamba Allah panggil, Allah urapi, dan Allah utus, maka yang Allah mau dari setiap hamba-hamba Allah adalah senantiasa fokus pada kerajaan Allah. Nah, saudara, tapi ketika akhir-akhir ini saudara berjumpa dengan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mempertentangkan tentang eksistensi diri mereka masing-masing, tentang bagaimana mereka berupaya mengembangkan teologi yang mereka miliki, yang diklaim sebagai suatu teologi yang lebih layak, lebih benar. Bahkan lebih daripada itu, ada banyak hamba-hamba Allah yang seolah-olah mengklaim diri mewakili gereja tertentu, lalu mereka seolah-olah berbicara atas nama gereja, dan mereka berdebat, mereka mempertentangkan tentang kebenaran Allah, kebenaran gereja, kebenaran teologi yang dimaksud. Tapi saudara, Paulus pernah mengingatkan Timotius, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saudara, saya mau sampaikan, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, ketika kita berjumpa dengan banyak hamba-hamba Allah, dan sudah di era digital ini, hampir semua orang mereka bisa berbicara atas nama Allah, mereka mudah memperkatakan apa saja, ya. Tapi satu hal yang pasti, Allah senantiasa mau mengingatkan saya dan Anda, salah satu tantangan terbesar bagi hamba-hamba Allah di dalam dunia pelayanan, di dalam realitas pelayanan adalah ketika mereka berhadapan dengan iblis, lalu mereka masuk ke dalam peperangan rohani, dan ketika mereka tidak benar-benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya, sehingga mereka tidak memiliki kualifikasi urapan yang memadai, mereka tidak memiliki kualifikasi kecakapan intelijensia yang memadai, dan mereka akhirnya tidak punya kemampuan untuk public speaking yang baik, maka mereka akan mudah digiring oleh iblis, dan iblis akan memanfaatkan mereka tanpa mereka sadari. Mereka bisa menjadi alat iblis, bahkan mereka bisa menjadi bidat-bidat di dalam gereja Tuhan. Nah, saudara, untuk memudahkan saya dan Anda untuk membedakan manakah bidat dan manakah hamba Allah yang original, maka perhatikan baik. Ketika Anda berjumpa dengan banyak hamba-hamba Allah, ya, Anda teliti dengan seksama ciri-ciri bidat, antara lain: satu, ketika mereka dalam perkataan, dalam berdiskusi, dalam berdialog, dalam berkomunikasi selalu menolak keesan gereja, dan senantiasa mempublikasikan sebuah organisasi lebih hebat daripada organisasi gereja lain, dan mereka meniadakan keesan gereja. Nah, saudara, itu ciri pertama dari seorang bidat. Yang kedua, ketika Anda berjumpa dengan hamba-hamba Allah lalu mereka menolak apa yang disebut dengan original Alkitab sebagai firman Allah, karena Alkitab adalah firman Allah, karena firman Allah menegaskanlah bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri, dan Alkitab adalah perwujudan daripada isi hati Allah, roh Allah, jiwa Allah, perintah Allah, hukum-hukum Allah yang Allah mandatkan, anugerahkan kepada seisi dunia, kepada anak-anak Tuhan. Dan ketika Musa berjumpa dengan Allah, Allah memberikan kepada Musa 2 loh batu. Itulah yang menjadi dasar pegangan kepada gereja Tuhan, bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi saudara, ketika Anda berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang tidak mengakui, yang menolak Alkitab adalah sumber kebenaran Allah yang hakiki, maka itu adalah ciri kedua dari seorang bidat.
Dan yang ketiga, saudara, ketika Anda berjumpa dengan hamba-hamba Allah yang model seperti itu, dan ketika Anda bercakap-cakap, Anda berdialog, bahkan Anda mendengar apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka ucapkan, ternyata ada banyak di antara mereka memanipulasi firman Allah, lalu mereka memutarbalikkan firman untuk kepentingan diri, untuk kepentingan organisasi, untuk kepentingan yang tidak memuliakan Allah. Maka saudara, berhati-hatilah, karena itu ciri yang ketiga dari bidat yang ada di sekitar saya dan Anda. Kenapa saudara? Seorang filsuf terkenal, seorang kepercayaan daripada Hitler pernah mengatakan begini: kebohongan yang terus-menerus dipublikasikan, diucapkan, diperdengarkan, satu saat akan menjadi kebenaran. Itulah cara kerja iblis, itulah tipu daya iblis kepada hamba-hamba Allah yang tanpa mereka sadari mereka diperdaya oleh iblis sehingga mereka menjadi bidat. Saudara, akhirnya saya sampaikan begini: berdoalah untuk semua hamba-hamba Allah, entah dia dari gereja manapun juga, entah dari gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Bethel, gereja Advent, gereja Pentakosta, gereja Baptis, gereja apapun juga. Ingat, firman Allah berkata bahwa walaupun kita berbeda-beda anggota, tapi tetap satu tubuh, dan Kristus Yesus adalah kepala gereja bagi semua gereja.